semua yang punya hubungan atau ikatan dengan Nabi Muhammad, pasti semua itu jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kita yakin Allah sudah kumpulkan kita di tempat mulia, di malam mulia, acara mulia, membaca sejarah hidup manusia termulia. Yakin doa kita akan didengar oleh Zat yang Maha Mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, orang mulia di dunia sampai di akhirat mudah-mudahan. Silahkan semua hajat kita tuangkan dalam doa. Insya Allah semua yang hadir dosanya diampuni oleh Allah, salah dan khilafnya dimaafkan oleh Allah, hajatnya digabul oleh Allah. Yang punya pekerjaan dan usaha diberkahi usaha dan pekerjaannya, diluaskan rizkinya, diberi rizki yang halal dan barokah, dimudahkan jalan rizkinya, dan mudah-mudahan rizkinya bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya soleh-solehah, anaknya ahli ibadah, anaknya berakhlakul karimah, anaknya dijauhkan dari fitnah dan kawan-kawan yang buruk, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, sehingga anak kita menjadi anak yang tumbuh bisa menjadi kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Yang punya orang tua, mudah-mudahan orang tuanya diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, Allah sayangi mereka, Allah berkahi mereka, Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka, Allah bahagiakan mereka, bahagiakan di dunia dan di akhirat, dan Allah jadikan kita menjadi anak yang berbakti kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi sehat wal afiyah, diberi sehat yang sempurna, sehat zahir dan batinnya, sehingga kesehatannya bisa untuk modal hidup mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Amin ya rabbal. Silahkan aminkan, teruskan permohonan-permohonan kita di malam yang mulia sambil mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون تنانا. لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا.
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين سلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن أهل بيت الطيبين الطاهرين بسر الفاتحة. السيدات والسادات الأحبة، والآن ننتقل إلى البرنامج المنتظر والموعظة الحسنة التي يلقيها الداعي إلى الله شيخنا ومربي روحنا السيد الحبيب مهدي بن محمد الحياد رئيس رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوسطى. ندعوكم ونرجوكم أن نحضر قلوبنا وقالبنا بنية خير وجد ونشاهد هذا الخشوع المخصوص لنيل منافع العلوم الكثيرة، فعليه فليتفضل مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد واذكر الصلاة على النبي. Para hadirin, tiba saatnya kita di penghujung acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Al-Mau'izatul Hasanah, di mana hal ini akan disampaikan oleh beliau Ad-Da'i ilallah Syekhina wa Murabbi Ruhina As-Sayyid Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Tengah. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع عباد الله الصالحين ومشايخنا في الدين، خصوصا ساداتنا صوفية المحققين، ساداتنا علويين، ومشايخنا في الدين ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وجميع والدينا ووالديكم، آمين، وجميع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، آمين، وجميع والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا في قرية مقام خاصة. شيء لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا، مع آلك الأدهر معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا، وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا، والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأسجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم
وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه أما بعد. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, segenap aparatur pemerintah yang hadir, Al-Mukarram Al-Ustadz Akhina Fillah Ustadz Harun selaku pembina sekaligus khadimul majlis Ahlul Kisah, yang mudah-mudahan selalu diberi sehat wal afiah, diberkahi umurnya, amin setuju, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqamah dalam perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Setuju para masyayikh, para kiai, para sepuh, para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya kita cintai, kita hormati, kita doakan juga. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita, para masyayikh kita selalu diberi berkah, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keturunannya, dan para kiai, ustadz kita, guru kita semuanya mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqamah dalam berjuang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Camat Kecamatan mana ini? Rembang atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa Makam, Bapak Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Makam, Raisus Suryah MWCNU Rembang, Ketua Tanfidiyah MWCNU Rembang, seluruh Ketua Ranting Kecamatan Rembang, semua pengurus NU, jamaah yang hadir semuanya dari berbagai macam kalangan, orang-orang tua kita, guru-guru kita, ustadz, ustadzah, bunyai, semua yang hadir mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Semuanya qabul hajat, semuanya diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberkahi santri-santrinya, dan mudah-mudahan hidupnya bahagia dari dunia, sambung terus bahagia sampai akhirat. Mudah-mudahan sedaya husnul khatimah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh tokoh masyarakat yang hadir, orang-orang tua kita, sesepuh kita semuanya yang kita cintai, mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat di bulan Rabiul Awal, malam Jumat pertama bulan Maulid. Bulannya mulia. Bulan ini mulia bukan karena bulannya, tapi karena ada manusia mulia yang lahir di dalamnya. Ada ulama bertanya, ada orang-orang bertanya sama ulama, maaf, kenapa Nabi Muhammad nggak dilahirkan di bulan spesial seperti bulan Ramadan? Kenapa nggak dipilih sama Allah ke lahirnya di bulan yang paling mulia, itu Ramadan misalnya? Atau di Syahrul Hurum yang 4 itu, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kan Syahrul Hurum, bulan yang spesial yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa nggak dipilih di bulan-bulan itu? Kenapa Nabi justru dipilih di Rabiul Awal? Rabiul Awal nggak ada keistimewaan sama sekali dalam Quran atau dalam hadis. Bulan Rabiul Awal itu tadinya sebelum ada lahir Nabi nggak ada kemuliaan, nggak ada keistimewaan, bulan biasa. Kenapa dipilihnya kok di bulan biasa-biasa saja, nggak dipilih di bulan Ramadan misalnya, atau bulan Rajab misalnya, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang 4 bulan spesial dalam setahun itu? Para ulama mengatakan, iya, Allah sengaja pilih Nabi di bulan yang tidak ada kemuliaannya, supaya apa? Supaya tidak ada kesan bahwa Nabi itu lahir jadi mulia karena di bulan mulia. Kalau dipilih di bulan Ramadan, oh Nabi mulia karena bulannya Ramadan, berkah Ramadan Nabi mulia.
Seakan-akan Nabi mulianya berkah Ramadan gitu. Oh, Nabi lahir di bulan Rajab, oh karena lahir di bulan Syahrul Hurum, jadi Nabi mulia karena lahirnya di bulan yang mulia. Enggak. Allah ingin tunjukkan kemuliaan Nabi itu bukan karena bulan, bukan karena waktu, bukan karena tempat, tapi memang Nabi adalah sumber kemuliaan di semua zaman dan tempat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga bulan Rabiul Awal yang tadinya bulan biasa-biasa saja, sekarang menjadi bulan spesial karena adanya Nabi lahir di bulan tersebut. Bulan Rabiul Awal menjadi ibu atau induk dari semua bulan yang ada dari 12 bulan, sehingga kita tahu mulia bulan Ramadan, kita tahu mulia bulan Rajab, kita tahu mulia bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sebab adanya Nabi yang lahir di bulan Rabiul Awal. Jadi induknya bulan yang mulia adalah Rabiul Awal, karena pusat kemuliaan muncul dari awal, yaitu di bulan Rabiul Awal dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu kalimat yang kalimat ini menjadi tema tausiah saya, dan tolong garis bawahi kalimat ini supaya faham benar, karena ini inti dari kajian atau tausiah malam hari ini. Garis bawahi kalimat ini. Semua yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia berkat Nabi Muhammad. Temanya adalah semua yang punya hubungan atau ikatan dengan Nabi Muhammad pasti semua itu jadi mulia karena Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin mulia, siapapun, bahkan apapun, sudah mati sekalipun, kalau ingin mulia harus punya hubungan dengan orang termulia. Sumbernya kemuliaan, yaitu Nabi Muhammad, menjadikan siapapun yang punya hubungan dengan beliau menjadi satu persatu kita lihat. Sahabat Nabi kenapa mulia luar biasa. Sahabat Nabi, para sahabat Nabi itu generasi manusia yang Allah pilih hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, mengimani secara langsung dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, sehingga seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat tidak ada generasi yang lebih mulia dari sahabat, sekalipun generasi setelah sahabat lebih alim, lebih banyak ibadah, lebih banyak perjuangan sekalipun, tetap kemuliaan generasi setelah sahabat tidak bisa mengalahkan kemuliaan sahabat. Ulama ahli sunnah sepakat ada tabi'in itu generasi setelah sahabat, yang enggak cuma nabi tapi cuma sahabat, namanya tabi'in. Ada tabi'in yang alim luar biasa, ahli ibadah luar biasa, banyak berjuang, dibanding dengan sahabat yang paling kecil dan paling muda tidak alim. Sahabat yang paling muda ketemu Nabi di akhir umur sebentar, tidak alim, tidak ahli ibadah, muda lagi dibanding tabi'in yang alim, yang ahli ibadah, yang banyak perjuangan. Mulia mana? Sepakat ulama mengatakan tetap lebih mulia sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa sampai sahabat yang bukan alim, yang bukan sepuh, bukan sahabat senior, yang ketemu Nabi cuma sebentar, tetap tidak bisa tertandingi dengan tabi'in yang alim, yang ahli ibadah? Ya, karena sahabat ini punya kekhususan, punya keistimewaan yang nggak dimiliki tabi'in. Apa? Matanya menatap Nabi. Matanya apa? Melihat wajah manusia termulia. Itu nggak bisa dibayar dengan ilmu, nggak bisa dikejar dengan ibadah. Kemuliaan sahabat adalah mereka jumpa langsung dan duduk melihat Nabi Muhammad SAW. Itu yang nggak bisa dikejar oleh tabi'in atau generasi setelahnya. Sehingga begitu lihat wajah Nabi atau dilihat oleh Nabi, begitu mendengar suara Nabi, begitu mencium tangan Nabi, begitu sholat di belakang Nabi, itu adalah kemuliaan yang gak bisa dikejar oleh ibadah sehebat apapun generasi setelahnya.
Makanya saya tadi bilang, semua yang punya hubungan atau keterkaitan dengan Nabi pasti jadi mulia karena Nabi. Sahabat jadi generasi termulia karena menatap wajah Rasulullah. Bagaimana bisa dikejar dengan sujud atau dengan tahajud, dengan puasa, dengan zikir, sedekah? Nggak bisa. Natap wajah Nabi, hidup bersama Nabi, mendengar suara Nabi, mengamini doanya Nabi, belakang sholat jadi makmumnya Nabi, berjuang perang sama Nabi, mencium tangan Nabi, mendengar suara indahnya, melihat wajah yang begitu luar biasa. Ini istimewa. Jadi sekalipun tidak alim, sekalipun bukan ahli ibadah, sahabat-sahabat ini menjadi manusia-manusia yang mulia. Bahkan Allah jamin oleh Al-Quran dalam firman-Nya, mereka semuanya adalah penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa kullan wa'adallahul husna. Semua dijamin oleh Allah al-husna. Para sahabat mengatakan dijamin akan mendapat al-husna. Husna ini nomor surga. Semuanya dijamin masuk surga. Walaupun sahabat yang kecil, walaupun cuma ketemu Nabi sebentar terus Nabi wafat, walaupun dia cuma jumpa Nabi kemudian pulang kampung lagi nggak ketemu lagi, yang penting melihat Nabi, duduk dengan Nabi, mengimani Nabi, dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu generasi yang mulianya nggak bisa tertandingi. Kenapa? Karena ada ikatan dengan Nabi apa? Melihat. Makanya maaf, sahabat itu menjadi tolak ukur kemuliaan satu generasi karena Nabi. Kemudian tabiin itu generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat namanya apa? Bu, tabiin itu menungsa yang hidup, orang-orang yang hidup setelah masa Nabi sudah wafat, terus setelah sahabat namanya tabiin. Tabiin itu adalah orang-orang yang gak lihat Nabi tapi lihat sahabat Nabi, jumpa sama sahabat Nabi. Maka para ulama sepakat, kita lihat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan tabiin yang paling afdol bukan yang banyak ilmunya, bukan yang luas ilmunya dan banyak ibadahnya, ya itu tetap mulia. Tapi yang paling istimewa adalah tabiin yang paling banyak matanya menatap sahabat-sahabat Nabi. Jadi ngambil nur dari sahabat yang sebutnya dari Rasulullah SAW. Jadi semakin banyak melihat sahabat, semakin banyak belajar dengan sahabat, semakin banyak ketemu sahabat, duduk dengan sahabat, semakin banyak jumpa para sahabat Nabi, maka para ulama mengatakan ini orang semakin istimewa. Kalau ada tabiin alim tapi cuma sahabatnya cuma satu, dibanding tabiin yang kurang alim tapi ketemu sahabat 10, yang ketemu sahabat 10 lebih mulia daripada yang alim tapi ketemu sahabat cuma satu. Kenapa? Iya, karena tatapan ke sahabat semakin banyak, maka semakin banyak nyedot sir, nur. Yang sahabat ini dulu ngambil sir dan nur dari Nabi Muhammad SAW. Itulah keistimewaan duduk dengan orang-orang mulia, apalagi duduk dengan Rasulullah. Makanya para ulama, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdliyin, kiai-kiai kita ini di NU, mereka itu jadi mulia spesial. Kenapa? Mereka matanya menatap gurunya, gurunya menatap gurunya, karena ilmunya bersambung. Ilmunya bukan dari Google, bukan. Kiai-kiai kita ini, ustadz-ustadz kita ini sekarang mereka di pondok duduk tiap pagi nyawang gurunya, baca kitab, wiridan bareng kali kiai ini, mujahadah bareng tengah malam dengan ustadznya, dengan kiainya, atau dengan habaibnya. Duduk tiap hari baca kitab hatam, salaman kiainya, khidmah sama kiainya, derek kiai, lihat wajahnya kiai tiap hari di pondok, tatapan wajahnya menatap kiai. Kiainya dulu punya guru lagi, mondok lagi, ke kiainya lagi, matanya melihat lagi, tangannya cium kiainya lagi. Kiai yang di atasnya lagi dulu pernah belajar di pondok pesantren, duduk sama ustadznya sama kiainya, cium tangan. Tatapan demi tatapan, guru ke guru, terus nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Matanya, tatapannya nyambung sampai Nabi. Telapakan tangannya dulu cium gurunya dulu punya guru, pernah cium lagi gurunya,
terus tangan ciumannya dari guru ke guru sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu yang berkah, itu yang spesial, itu yang nggak dimiliki ulama lain yang tidak bersanad, tidak bersambung sanadnya. Kalau kiai yang sanadnya nyambung, gurunya jelas, gurunya lagi ke atas jelas, gurunya ke atasnya lagi jelas, maka di dalam ilmu agama di pesantren kita, di kalangan ahli sunnah wal jamaah, khususnya di kalangan orang-orang nahdiyin, kiai-kiai sepuh kita punya namanya sanad ilmu. Punya apa? Sanad ilmu. Sanad ilmu adalah ilmu yang bersambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang demikian ini walaupun sedikit, berkahnya luar biasa. Ilmu yang bersambung kepada sumber yang istimewa itu Nabi Muhammad, berkah. Walaupun kadang-kadang cuma sedikit, kadang-kadang maaf, kalah dengan penceramah-penceramah yang lagi tenar di YouTube. Kalah followernya dengan mereka yang YouTuber. Mereka followernya ratusan ribu. Kiai ini kampung cuma ngaji jamiahan, ratiban, jibanan, nariyahan, tahlilan paling 50, 20, tapi keberkahan dan keistimewanya jauh dibanding yang orang di YouTube followernya jutaan lah. Karena ini nyambung sampai Rasulullah, berkahnya nyambung, makanya jangan minder, jangan kecil hati kalau ngaji sama kiai kampung. Asal kiai ini punya guru jelas, pernah mondok dengan kiai, sanadnya nyambung, ambil berkah, duduk dengannya, akan bermanfaat bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai akhirat. Tatapannya membawa manfaat kepada kita. Shallallahu alaihi Muhammad. Contoh, purun mirengaken cerita mboten? Purun nggih. Ngantuk mboten sih? Mboten. Ya Habibie wis mulai panas soalnya. Gaspol langsung. Maaf, kadang-kadang kiai yang kelihatannya cuma sedikit pengikutnya, jamiahnya nggak berkembang karena di kampung nggak dihargai. Saya sakit hatinya. Kadang-kadang lebih seneng lihat yang maaf yang lagi di YouTube itu loh. Ini harus dirubah mindsetnya, salah. Terkadang cuma lihat tampilan dohir, nggak tahu ini gurunya siapa. Kadang-kadang yang ceramah di YouTube itu nggak pernah penyantren, nggak pernah duduk di pondok. Mereka itu cuma pinter ngomong, otodidak belajar, baca banyak, pinter ngomong, ceramahnya enak, wow, ikut semua. Iya, mungkin ada manfaatnya, saya nggak menyalahkan, ada manfaatnya. Tapi berkah dan sir setara hasia, keagungan, kemuliaan ilmu ada pada guru yang sanad ilmunya nyambung sampai Rasulullah SAW. Cuma di mereka ilmu itu berkahnya. Keberkahan ilmu yang akan membawa orang nanti selamat di akhirat, keberkahan hanya ada pada di hatinya para guru, yang gurunya dulu belajar dengan guru lagi, dengan guru lagi, dengan guru lagi, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya akan bawakan satu kisah keistimewaan menatap guru, keistimewaan melihat wajah orang soleh, yang orang soleh ini pernah terus ke atas, matanya nyambung, sambung dari ayah ke ayah, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua kisah yang akan saya ceritakan tentang keistimewaan menatap wajah orang mulia. Ini dengan menawi rawuh pengajian, ada kiai sepuh yang yang sanad ilmunya nyambung kepada Nabi, ada habaib yang sanad ilmunya nyambung kepada Nabi. Atau di kampung-kampung kita banyak lulusan pondok pesantren yang dulu nyantri di pondok-pondok pesantren misalnya, lagi dakwah ngajar, madrasah, dengan duduk melihat wajah mereka dengan ta'zim, duduk ngambil berkah, maka tatapan, walaupun ini orang bukan terkenal di medsos sekalipun, gak punya follower di medsos sekalipun, tapi punya ikatan sanad ilmu kepada para masyayikh sampai kepada Rasulullah, ini berkah. Satu kisah yang pertama, saya akan kisahkan dua kaitannya dengan orang yang menatap wajah orang mulia. Satu, yang pertama ada kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala wa nafa'ana bih. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ulama, wali, bahkan jadi pimpinan para wali, rajanya para wali di zamannya, Sultanul Aulia. Di Indonesia manakibnya menjadi favorit amaliyah, ciri-ciri amaliyah Nahdiyah,
Di antaranya adalah manakib, maulid, manakib, tahlil, istighosah. Ini kan ciri-ciri amal kita. Ini apa betul? Syekh Abdul Qadir Jailani satu ketika jalan dengan beberapa santrinya masuk ke kampung sebelah. Kampungnya Syekh Abdul Qadir ada sebelah, ada kampung. Biasa ke situ. Setiap mampir ke kampung situ biasanya disambut ramai karena beliau muridnya, santrinya banyak di kampung situ. Satu ketika di hari itu masuk kampung situ sepi, nggak seperti biasanya. Biasanya orang kampung situ kalau dengar itu Syekh Abdul Qadir mau datang, semuanya keluar nyambut. Ada yang bersalaman, ada yang ngajak supaya mampir ke rumahnya. Tapi hari itu masuk kampung itu sepi, bahkan rumah penduduk masih sore sudah ditutup-tutup. Nggak seperti biasanya. Kemudian ada satu orang kampung situ dipanggil, ada apa di kampung ini kok tumben belum malam sudah ditutup rumahnya. Biasanya rame, ini kok sepi. Ada apa? Pergi mereka atau ada masalah apa? Akhirnya salah satu orang kampung situ bicara sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kanjeng Syekh, pangapunten. Sudah dari kemarin 2 hari yang lalu kampung kami ini kalau sudah jam segini sore menjelang maghrib tutup semuanya, sepi, ketakutan masuk ke rumah. Ketakutan apa? Ada satu orang fasik ahli maksiat di kampung situ yang kemarin meninggal. Orang yang biasa mabuk, orang yang naudzubillah min dzalik, yang selalu bikin hal-hal yang tidak baik di kampung itu, kemarin 2 hari yang lalu meninggal. Kami kubur karena dia muslim, kami kubur. Setelah dikubur, dari hari itu dikubur sore, setelah asar, maghrib, begitu gelap, suara jeritan tangisan dari kubur itu terdengar kami sampai ke rumah-rumah kami. Saking kerasnya, semakin malam semakin hening, suara itu semakin jelas. Bentar lagi aja nih suaranya luar biasa. Sehingga orang kampung sini takut, anak-anaknya takut, ibu-ibunya takut, masuk sudah ditutup. Ngeri mendengarkan jeritan tangisan ahli maksiat yang kemarin meninggal dalam kuburnya. Suaranya tinggi, terdengar jelas. Akhirnya mengumpulkan beberapa orang, ya Syekh, tolong solusinya bagaimana supaya kami nggak ketakutan terus. Paling nggak itu didoakan. Si mayit itu yang ceritan kuburannya mengerikan itu didoakan supaya ceritanya jangan didengar kami di dunia. Doakan supaya diangkat adabnya, walhasil biar jangan kami ketakutan dengan suaranya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, coba tunjukkan kuburannya, antarkan ke kuburannya. Diantar sampai dugi teng kuburannya, memang suaranya mengerikan, jeritan. Kata Syekh Abdul, pantesan kalian takut, suaranya begini luar biasa, mengerikan. Akhirnya orang-orang kampung itu sepakat doakan Syekh supaya minimal diringankan azabnya dan suaranya nggak kami dengar lagi lah. Kata Syekh Abdul Qadir, ya kita doa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Tapi dengarkan nih. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani, Kanjeng Syekh berdoa, Kanjeng Syekh menanyakan, ini orang yang di kuburan ini kan tetangga kampung kami. Kami sering ke kampung ini. Orang ini pernah nggak duduk di majelis saya, hadir, kan dekat, hadir majelis saya sekalipun. Orang-orang yang kampung itu nggak mungkin, ini orang ahli maksiat nggak mungkin hadir majelis, menjauh sama ahli khair, dia kumpulnya sama orang-orang. Kayaknya sih kalau duduk di majelis didengar nggak pernah. Oh, nggak pernah sama sekali, nggak. Ingat-ingat lagi, iya, kemungkinan besar nggak mungkin. Sudah, sebelum saya doa, saya mau tanya lagi. Minimal kalau nggak pernah duduk di majelis saya, pernah nggak ketemu saya, ngobrol, nantap saya, atau salaman, jumpa, ngobrol, atau duduk bareng, makan bareng? Ingat-ingat. Semuanya mengingat, kayaknya nggak mungkin. Jangankan Kanjeng Syekh, ulama-ulama kampung saja mereka lari menghindar malu. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani malu. Nggak mungkin kayaknya ketemu salaman. Terus kata Syekh, minimal pernah melihat saya nggak? Walaupun dari jauh, kalau ketemu salaman nggak, tapi lihat, pernah orang ini ada yang lihat saya. Nggak tahu, kayaknya kita nggak berani memastikan. Dia itu selalu kumpulnya di pojokan sana dengan orang-orang yang ahli maksiat, minum khamr, nari-nari, bawa melakukan hal-hal yang haram. Lihat Allah alam. Akhirnya ada orang
tetangganya, Syekh, ini tetangga saya. Memang betul orangnya Masya Allah, tidak pernah ibadah, maksiat terus. Kalau pulang malam masih mabuk. Saya juga ngeri kadang-kadang merasa terganggu. Tapi satu ketika saya sedang berdiri di pinggir jalan, melihat jenengan sama santri-santrinya lewat, pakai kuda lewat. Saya lihat setelah jauh, saya ditepuk sama yang meninggal ini, yang di alam kubur ini, ditepuk dari belakang, lagi apa? Terus saya jawab, barusan lihat Syekh Abdul Qadir Jailani dan santrinya lewat. Mana? Dia sempat mau lihat, tapi jenengan sama santrinya sudah jalan, sudah jauh. Saya tunjukkan, itu loh pakai kuda. Dia lihat, nggak ketahuan kudanya karena ketutup debu dari kuda yang berjalan rombongan. Debunya banyak, nutupi rombongan, sehingga dia, nggak kelihatan ketutupan debu. Cuma itu yang saya tahu. Kata Syekh Abdul Qadir, lihat debu dari bekas jalan kuda saya, dari rombongan kami. Iya, dia nggak lihat kuda, nggak lihat rombongan, ketutupan debu, tapi dia bilang, saya nggak kelihatan, saya cuma kelihatan debunya. Khalas, kata Syekh. Dari sini kita minta sama Allah, ada sambungan kan? Minta sama Allah, angkat tangan, doa, diamini orang kampung. Suaranya pelan-pelan menghilang sampai berhenti suara. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, cerita tadi nggak pernah lihat langsung, nggak pernah duduk, nggak pernah cium tangan, nggak pernah hadir majelis, mau lihat wajahnya nggak bisa, lihat rombongan kudanya nggak bisa karena ketutupan debu. Tapi debu dari jalannya kuda yang diduduki seorang soleh, debunya dilihat. Ada ikatan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau tidak ada ikatan sama sekali, saya berdoa nggak bisa nyambung. Tapi ada ikatan, walaupun lihat cuma debunya, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Berarti ikatan atau melihat atau duduk atau berkhidmah atau cium tangan sama orang soleh, manfaat boten? Manfaat boten? Mulane pangapunten menawi enten kiai sepuh, ustadz yang soleh, habaib yang istiqomah, orang-orang yang punya amalan baik, hadir, ada majelis, ada acara, ada pengajian, datang, lihat dengan cinta, hadir majelisnya, aminkan doanya. Tatapan kita kepada mereka membawa manfaat bukan cuma di dunia, di akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Niku padahal ahli maksiat ningali langsung di boten, cuma ningali nopo? Ningali nopo? Debu dari bekas jalan kudanya. Allah, bisa nyambung. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu belum ada jawaban, nggak ada. Kata beliau, bagaimana saya berdoa biar Allah sambungkan rahmat kepada orang ini, sementara dia nggak ada hubungan sama saya. Setelah ada yang cerita tadi, lihat debu baru ngangkat tangan, berarti ada hubungan, walaupun hubungan kecil. Apalagi sampai pangapunten yang kata ustadz kiai kampung ini kan duduk dengan ulama di pondok. Duduk di pondok itu kadang-kadang bukan setahun, 2 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Melihat ulama, melihat kiai, melihat gurunya. Tiap pagi wiridan bareng, sholat jamaah bareng sama kiainya. Ada sir, ada nur, ada rahasia tatapan kepada orang soleh yang nyambung sampai Rasulullah. Jangan anggap sepele melihat orang-orang soleh. Insya gini apa badan? Satu kisah. Saya tadi janji berapa kisahnya? 2 ya. Satu lagi siap? Mau mendengarkan? Ini istimewa lagi nih. Di satu kampung, berapa tahun yang lalu, udah lama ini, kisah lama ini. Di satu kampung itu dilanda kemarau panjang. Dilanda kemarau, jadi kita memiliki boten jauh dangung nggih kados nggih. Enggak hujan berapa, 1 bulan lebih? Hah? 2 bulan ya? Oh. Iya udah lama. Ini kampung ini lama sekali kemarau panjang. Paceklik, nggak bisa tanam. Tanaman-tanaman yang ditanam gagal semuanya. Hewan ternak yang tadinya ada rumput-rumput nggak ada rumput. Hewannya kurus-kurus bahkan pada mati. Air susah, nggak hujan-hujan.
Semakin lama semakin bingung, banyak ternak mati, banyak orang kekurangan air. Akhirnya tokoh-tokoh agama itu kumpulkan, yuk Jumat depan kita sholat sholat apa? Indonesia sih nggak usah sholat istisqa, hujan terus. Kadang-kadang malah pengen aja hujan gini, hujan terus kan banjir gitu. Malah doanya, ya Allah jangan hujan, ya Allah hujannya berhenti. Kalau di negeri timur tengah sana hujan jarang. Kalau setahun itu nggak datang hujan, ya sudah tahun depan, nunggu tahun depan, wah itu harus istisqa kadang-kadang. Karena butuh air. Sehingga dikumpulkan sholat apa? Sholat istisqa itu sholat minta uang. Uang apa hujan? Hujan. Pun sholat istisqa. Cara sholat istisqa itu beda dengan sholat-sholat yang lainnya, Bu, Pak. Sholat istisqa itu kumpulnya di lapangan, paham ya? Bahkan orang yang sepuh, yang jalannya sudah susah, bayi yang masih nyusu, hewan dibawa keluar semuanya itu dikumpulin lapangan. Hewan ternak yang kering, kurus karena kelaparan, gak ada rumput. Bayi yang belum punya dosa, masih nyusu ibunya. Orang tua yang sudah udzur, yang jalannya susah, disunahkan keluar walaupun tidak gabung sholat tapi mengaminkan doa mereka. Tujuannya apa? Tujuannya biar Allah lihat ada bayi yang gak berdosa loh, Allah sayang biar turunkan hujan. Ada hewan-hewan yang kelaparan loh, ada orang sepuh yang udzur, yang Allah melihat malu untuk menyiksanya karena udah sepuh. Supaya rahmat Allah turun, keluarkan mereka yang sepuh, yang bayi, hewan-hewan yang kurus, gabung bersama-sama, kemudian sholat dan doa supaya diturunkan hujan. Sampun sholat, sampun donga, nangis-nangis, balik orang udan-udan. Sampai minggu berikutnya, Kemis belum hujan. Ngomong lagi, Jumat ini ulangi lagi istisqa, jangan putus asa, minta lagi sama Allah. Kita kumpul besok Jumat untuk istisqa yang kedua kalinya. Kumpul, istisqa, doa, nangis, istighfar. Kata kiai-kiainya, kita minta ampun sama Allah, istighfar bareng, taubat bareng. Mungkin gara-gara dosa kita Allah gak turunkan hujan, ya Allah nangis sampun, istighfar sampun, doa nggih sampun. Boten jauh-jauh, pulang nggak ada tanda-tanda hujan. Sampai Kemis ketiga, kata para ulama, ini ketiga kali. Besok Jumat kumpul lagi. Kenapa ini hari Jumat? Karena hari mustajab doa. Hari Jumat itu hari yang terbaik, sehingga biasanya istisqa itu dilakukan di hari Jumat, hari yang terbaik, yang mustajab doa. 3 kali istisqa. Sampai pulang ke rumah masing-masing tidak ada tanda-tanda mendung, tidak ada tanda-tanda turun hujan. Akhirnya pas pulang yang ketiga kali, rombongan yang pulang ada bawa orang tua, jalannya susah. Ada satu orang biasa, bukan ulama, bukan kiai. Lihat kok ini orang banyak keluar bawa kambing, bawa orang tua, bawa bayi. Ada apa? Salah satu rombongan dihentikan. Kalian dari mana? Ada apa ini kok rame-rame? Kami habis istisqa, habis minta sama Allah supaya turunkan hujan. Ini yang kali ketiga, belum ada tanda-tanda hujan. Oh, 3 kali? Iya. Sudah istighfar, sudah tobat, nangis semuanya kemarin. Nangis karena butuh air. Kami sudah nangis, kami sudah dibimbing tobat bersama-sama. Tapi belum ada tanda-tanda hujan. Satu orang tadi ngomong, sini, saya bantu doa ya mudah-mudahan hujan. Ini orang yang tadi istisqa agak menyepelekan orang ini. Kami nangis bareng-bareng tadi aja enggak. Kamu satu orang salah. Aminkan doa saya. Sebentar, saya minta waktu 1, 2, 3 sampai 5 detik saja. Aminkan saja. Amin. Ya sudah nurut. Angkat tangan. Berdoanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras fasqin nas. Selesai. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Ini kan pembuka gitu. Terus doanya apa? Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras fasqin nas. Pengen ngertos maknanya mboten?
Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras faskinnas. Ya Allah, berkat kemuliaan yang ada di kepalaku ini, turunkan hujan untuk manusia semuanya. Berkat kemuliaan yang ada di kepalaku, turunkan hujan. Selesai, itu aja doa. Pulang, mereka sampai rumah baru masuk, glukur, hujan. Subhanallah. Kemarin istisqa berkali-kali nggak hujan, giliran didoakan satu orang, doanya aneh, pendek, tawasulnya dengan yang ada di kepala. Nggak tahu kepalanya ada apanya. Akhirnya orang yang tadi mendoakan, yang tadi mengaminkan doa orang aneh tadi, dari siapa? Ojo-ojo Nabi Khidir. Biasanya kan kalau ketemu orang aneh Nabi Khidir ya, doanya mustajab, mungkin Nabi Khidir. Ternyata setelah beberapa hari ketemu orang itu lagi. Oh, dipanggil Pak Mriki. Kemarin jenengan doa hujan. Ya hujan kan, saya tahu ya, malamnya hujan ya. Dikabulkan doanya, iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Ya, tapi nanti sebentar sini. Saya mau tanya. Kemarin doanya aneh. Aneh bagaimana? Ya saya mendengarkan tawasulnya dengan kepala jenengan sendiri. Dengan kemuliaan yang ada di kepalaku, turunkan hujan. Di kepala Anda ada apanya sih? Di kepala Anda ada apanya? Gak ada apa-apanya. Gak mungkin gak ada apa-apanya. Oh, tawasulnya dengan kepala. Ya Allah, berkat kemuliaan yang ada di kepalaku, turunkan. Berarti kepalanya ada kemuliaan. Ada apa ini kok sampai kepalanya begitu mulia, bertawasul langsung hujan? Kami bertawasul dengan macam-macam, dengan Asmaul Husna, dengan zikir, dengan Quran, tawasul macam-macam, enggak hujan. Jenengan cukup tawasul dengan kemuliaan yang ada di kepala, hujan. Ada apa kepalamu? Akhirnya dipaksa jawab, di kepala saya ada 2 bola mata. Iya, semua kepala ada 2 bola mata. Ada apa ini? Nanti dulu, sabar. Di kepala saya ada 2 bola mata. Dan 2 bola mata ini Allah muliakan duduk di majlisnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu wali di zaman itu, wali yang terkenal, Abu Yazid Al-Bustami. Paham ya? 2 mata saya ini Allah muliakan tiap hari. Saya duduk semasa Syekh Abu Yazid masih hidup, saya duduk di majlisnya. Allah muliakan saya hadir dan mata ini melihat wajahnya. Maka saya yakin mata ini ada kemuliaan karena dimuliakan melihat wajah orang soleh. Saya yakin mata ini pasti Allah muliakan. Kenapa? Gak mungkin Allah gak muliakan. Sebab Allah pilih saya matanya melihat wajah orang soleh. Berarti Allah muliakan mata saya. Maka saya selalu berdoa dengan kemuliaan mata saya. Karena mata saya melihat orang yang mulia, kekasih Allah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka saya selalu berdoa dan doa saya tidak pernah ditolak sama Allah. Dia yakin banget karena matanya selalu melihat orang mulia. Nah, coba 2 kisah ini semuanya berkaitan dengan menatap orang soleh. Yang satu cuma menatap debu dari jalan kudanya, selamat dapat syafaat. Yang satu menatap duduk di majlis melihat doanya mustajab, bertawasul dengan mata tersebut. Maka demi Allah, orang-orang yang matanya dimuliakan oleh Allah melihat pewaris Nabi Muhammad para ulama dan melihat zuriat Nabi Muhammad para habaib, mata yang melihat mereka pewaris Nabi, ulama, kiai yang sanadnya nyambung, atau melihat habaib yang nasabnya nyambung, dua-duanya nyambung kepada Nabi Muhammad. Apalagi kiai, ulama, sanadnya nyambung, nasabnya nyambung. Wah, spesial ini. Setiap yang nyambung ke Rasulullah pasti jadi mulia berkat Rasul. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal. Sebagai penutup, 1 kisah lagi. Suka kisah nih jadi serius nih. Purun witir kan berarti ya baru 2 tadi ya. Sebagai penutup kisah. Kalau nih pengajian boten kisah-kisah niku biasanya ngantuk. Kalau kisah kan dengarkan nanti ingat-ingat akhirnya manfaat mudah-mudahan. Insya Allah. Ada 1 kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi, sahabat Nabi yang namanya sahabat Anas bin Malik niku dados santri nih Kanjeng Nabi ya dados khadim nih Kanjeng Nabi. Sahabat siapa? Anas bin Malik. Umur 10 tahun dibawa ibunya.
Ibunya namanya Ummu Aiman. Dibawa menghadap Rasulullah, dititipkan, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa untuk bantu perjuangan jenengan, tapi saya punya anak ini, Anas, 10 tahun sudah bisa disuruh-suruh. Jadikanlah anak saya ini khidmah, jadi pembantu kamu. Saya titip biar bantu Rasulullah. Diterima sama Rasulullah, didoakan. Ibunya bilang, doakan Anas. Saya nggak bisa memberikan apa-apa, ini anak saya, biar bantu jenengan, tapi doakan anak saya. Didoakan sama Nabi, didoakan selamat, berkah umurnya, berkah rizkinya, sehingga umurnya panjang, keturunannya banyak, rizkinya luas. Rizkinya salah satunya karena berkah doa Nabi, pohon kormanya, kebun kormanya. Kan kalau korma setahun sekali, musim kan setahun sekali ya, mangga setahun sekali kan, korma setahun sekali. Kormanya sahabat Anas setahun kadang-kadang muncul apa namanya bahasa Indonesia nya, berbuah lagi. Berbuah setahun kadang 2-3 kali, coba ya. Ternaknya kadang-kadang lahir bukan cuma 1, 2, 3. Ternaknya banyak, pohon kormanya banyak. Sahabat Anas diberkahi rizkinya karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Keturunannya banyak laki-laki, sampai umurnya menjelang 100 tahun. Jadi umurnya berkah, rizkinya berkah, keturunannya doanya Nabi Muhammad. Hidup sama Nabi kurang lebih 10 tahun juga. Dari umur 10 tahun atau 11 sama Nabi 10 tahun. Jadi ahlul khidmahnya kanjeng Nabi. Derek rewangi khidmah kali kanjeng berkah, ngaji sambil khidmah. Pangapunten, saya mau ngingetkan santri-santri ini. Jika ingin berkah, jangan cuma belajar sama kiai atau sama habaib sama ustadz, tapi khidmah. Ilmu bisa didapatkan dengan belajar, tapi berkah tidak bisa didapatkan kecuali dengan khidmah. Bantu, rewangi, ngaji di mana saja bisa, ilmu di mana saja ada, tapi keberkahan nggak bisa diraih kecuali dengan cara khidmah. Apa? Khidmah bahasa Jawanya apa sih? Ngawulan. Iya, ngawulan. Jangan cuma belajar terus gak ngurusi. Belajar ya bantu, kiainya perlu apa dibantu. Pengajian semacam ini khidmah, cari dana ngejar, cari dana gue pengajian tuh harus saya izin. Rumahnya gue ngajak Nabi. Gini apa betul? Ingin bersih-bersih nanti bisa taruh bersih-bersih. Tenaga pasang bendera, pasang macam-macam. Semuanya untuk khidmah, maka ilmu akan jadi Sahabat Anas belajar sama Nabi, ngaji ini kali kanjeng Nabi 10 tahun sekaligus khidmah, berkahnya luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira santri teng makam niki terus ngaos teng pondok pesantren kali kiai ingkang soleh wali ya ini ngaji 10 tahun, kira-kira berkah mboten? Ngaji teng pondok kali kiai kiai soleh wali ya ini 10 tahun, berkah mboten? Berkah sangat. Gini apa mboten? Nggak usah 10 tahun, sama kiai yang wali yang soleh setahun saja berkah luar biasa, apalagi 10 tahun. Gini apa betul? Nggak usah setahun, 3 bulan berkah, 40 hari berkah sama orang soleh, sama apalagi walinya Allah Subhanahu. Lah niki pangapunten, sahabat Anas bukan cuma sama orang alim, bukan sama orang soleh. Sahabat Anas ngaji sama orang paling soleh, paling alim, paling mulia manusia, Rasulullah SAW. Kira-kira berkah mboten? Berkah. Gurune sinten? Kanjeng sahabat Anas gurune sinten? Masya Allah. Rasulullah gurunya. Sumbernya ilmu, sumbernya keberkahan, sumbernya kemuliaan. 10 tahun lagi sama Rasulullah. Luar biasa. Ada kisah setelah Nabi wafat, sahabat Anas itu dulu waktu masih hidup sebelum Nabi wafat dikasih hadiah sama Rasulullah. Hadiahnya bentuknya sapu tangan. Apa? Sapu, tembriki namanya nomor sapu tangan. Apa? Kacu nih. Kacu. Oh, itu serbet itu gede. Serbet. Tapi serbet rada ageng, sapu tangan itu kecil kan? Kacu. Diparingi sapu tangan Rasulullah, disimpan. Sapu tangan itu dulu sama Nabi kadang-kadang buat rusak wajahnya. Telapak tangannya, sehingga keringat Nabi nempel di sapu tangan itu harumnya luar biasa. Bu, Ummu Aiman ibunya Anas bin Malik pernah, karena ibunya sahabat Anas bin Malik itu
saudara satu susuan dengan Nabi Muhammad gak batal wudu, sehingga nitipin anaknya ya seperti nitipin anak ke saudaranya sendiri. Paham ya? Ummu Aiman niku pernah satu ketika bertamu di rumahnya Rasulullah. Kemudian Nabi tidur kena sinar matahari. Kena sinar matahari di wajahnya, keringat di keningnya itu, butiran-butiran keringat di keningnya muncul karena panas. Sehingga ibunya Sayyidina Anas, Ummu Aiman tadi lihat ada butiran-butiran keringat di keningnya Nabi, ngambil bahan semacam kapas, kemudian dipepel keringatnya Kanjeng Nabi dipundut supaya meresap di kapas. Setelah kapasnya basah, ngambil botol kecil, diperes, dimasukkan botol keringat Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi tersadar karena ditempel lagi. Nabi terbangun. Kemudian kata Nabi, sedang apa wahai Ummu Aiman? Kamu sedang berbuat apa? Saya ngambil keringat kamu, saya masukkan ini buat bibit minyak wangi. Bibitnya minyak karena harum. Nabi itu kalau duduk di satu tempat senderan, kemudian Nabi sudah pergi, tempat senderannya dan ruangannya harumnya nggak hilang lebih dari 3 hari. Bekas senderannya mawon wangi. Kalau jalan di satu gang, orang tahu bahwa Nabi habis jalan. Kenapa? Gang itu harum sepanjang jalan. Tahu ini Nabi habis lewat. Harumnya bisa tercium, bekasnya tercium. 3-4 hari ruangan yang diduduki Nabi, harumnya nggak hilang. Apalagi yang nempel langsung keringatnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dikumpulkan buat bibit minyak wangi. Nabi harum. Sapu tangan itu harum. Rasulullah sudah wafat. Sapu tangan itu disimpan sama sahabat Anas sebagai penawar rindu. Karena kalau sudah rindu sama Nabi, nggak bisa tertahankan. Sahabat itu kalau sudah rindu nangis. Kangen sama Rasulullah. Karena masa-masa indah dengan Nabi itu nggak bisa terulang. Luar biasa. Sehingga apalagi Anas bin Malik ini 10 tahun sama Nabi. Tinggal dalam rumah Nabi. Khidmah sama Nabi. Kalau sudah rindu nggak bisa tertahankan nangis. Akhirnya apa? Cuma bisa ngambil sapu tangan, diciumi. Harumnya Nabi itu mengingatkan kehidupan waktu zamannya Nabi masih hidup. Dicium. Harumnya Nabi. Rindu, cium lagi. Rindu. Harumnya nggak hilang-hilang. Satu ketika salah satu keluarganya sahabat Anas, saya bilang ada riwayat anaknya, ada riwayat cucunya, pokoknya keluarganya sakit, tidak sembuh-sembuh, sakitnya parah. Doa sudah, berobat sudah, cara wong mriki wong makam niku kerokannya wis, biasanya kan kerokan diurut ya wis, dipeceti wis, jawab maning, disembur wis. Jaluk doa, kiai sampun, toyane Habib sampun, dokter apa maning, terus obat pirang-pirang orang waras. Akhirnya sedih sahabat Anas bin Malik, sambil sedih ingat Nabi Muhammad. Masya Allah, sahabat ini kalau ada permasalahan semuanya langsung ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah sambil dalam hati, ya Allah, coba anak saya ini pas sakit ini Nabi masih ada, saya bawa ke Nabi, didoakan pasti sembuh. Tapi Nabi sudah tidak ada, sayang. Tapi langsung ingat, oh, saya punya sapu tangan milik Rasulullah SAW. Saya punya apa? Ingat Nabi, tiba-tiba ingat sapu tangan yang masih ada peninggalan Nabi, diambil sapu tangan itu. Kemudian ini coba, ini akidahnya sahabat Anas, ingat sini kali Kanjeng Nabi 10 tahun Bu. Ingat ini akidahnya sahabat, biar kita tahu bahwa kita ini akidahnya orang-orang ahli sunnah, orang-orang Nahdiyin, akidahnya adalah seperti akidahnya para sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Apa akidahnya sahabat Anas? Diambil ilmu itu sapu tangan, kemudian didekatkan ke tubuh anaknya, diusap-usapkan sambil berdoa minta sama, ya Allah berkat sapu tangan kekasihmu, tawasul boten niku namanya, berkat sapu tangan kekasihmu Nabi Muhammad, tawasul boten. Tawasulnya dengan apa? Benda mati. Kadang-kadang ada orang yang ngakunya ahli sunnah tapi ini tawasul guru lain syirik, tawasul guru benda mati syirik, cium tenger kuburan wali syirik, apa mana syirak syirik, ini syirak syirik. Ini coba kalau mau bilang syirik itu sapu tangan benda mati, tapi karena ada hubungan dengan Rasulullah, dijadikan wasilah berdoa kepada Allah, diusap-usapkan. Usap-usap niku namanya tabaruk. Berdoa berkat kemuliaan sapu tangan milik kekasihmu namanya tawasul. Berarti tawasul dan tabaruk
adalah akidahnya para sahabat Nabi, muridnya Nabi Muhammad SAW, seperti akidah kita ahli sunnah wal. Gak ada yang mengatakan syirik. Gini apa badan? Orang kemarin sore aja ngaku ahli sunnah, ada cium tangan, cium tenger nisan para wali, syirik. Tawasul syirik, apalagi bid'ah, la haula wala quwata, diusap-usapkan sebagai ambil berkah, sambil berdoa, bertawasul. Apa yang terjadi? Anak itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat. Akhirnya orang tahu, tanya, ini sembuh kenapa? Saya usap-usapkan sapu tangan Nabi. Oh, sapu tangan Nabi jadi wasil. Iya. Akhirnya sering ada orang minta tabarukan cium sapu tangan Nabi, yang sakit di bawah seperti diusap-usapkan. Satu ketika sapu tangan itu jatuh di ruangan yang kalau di Madinah itu, kalau di negeri Arab, kalau dingin itu dingin sekali. Kadang-kadang dihangatkan dengan membakar, ada kayu bakar dalam ruangan supaya ruangannya hangat. Bakar api dalam rumah, di pojok misalnya, supaya hangat, gak dingin banget. Karena rumah orang dulu atapnya banyak terbuka. Paham ya? Nah, itu sapu tangan itu jatuh kena angin, terus kesambar angin ke api yang nyala. Coba bayangkan sapu tangan ke kayu bakar yang lagi nyala. Kira-kira berapa menit habis? Nggak hitungan menit, hitungan detik. You know what? Jatuh ke kayu yang lagi nyala apinya. Jatuh. Sahabat Anas paniknya karena sapu tangan kenang-kenangan khusus. Satu hal yang berharga bagi sahabat Anas. Bisa jadi obat, bisa jadi penawar rindu, bisa jadi macam-macam itu. Ingat Rasulullah jatuh ke api, dikejar, mau diambil dalam api panas, ambil air, disiram. Berharap masih ada sisa, jangan terbakar habis. Walaupun ada yang terbakar tapi ada sisanya. Sambil dimatikan apinya, diambil sapu tangannya, dilihat. Apa yang terjadi? Sapu tangannya utuh, Bu. Bukan kebakar, jangankan kebakar lubang saja enggak. Malah ada kejadian aneh. Setelah diambil, dilihat di tempat yang terang, sapu tangan yang tadinya warnanya kusam jadi bersih, kayak habis dicuci, semakin cerah warnanya. Dilihat semakin cerah, penasaran, dibuka semuanya nggak ada lubang, penasaran, dicium masih bau wanginya Rasulullah SAW, Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya semakin penasaran, sisa api yang masih nyala kecil dikasih kayu lagi besar, kemudian sapu tangan itu didekatkan di atas api, supaya yakin bahwa ini sapu tangan nggak dibakar api. Penasaran kan? Nggak terbakar, terus sampai dilepaskan, nggak terbakar, diambil utuh. Akhirnya kata sahabat Anas bin Malik, saya kalau membersihkan sapu tangan saya nggak saya cuci tapi saya taruh di api, kotorannya dimakan api, sapu tangannya bersih. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada tabiin lihat kejadian itu, sahabat Anas naruh sapu tangan di api, kaget. Anas, itu kayak sulapan istilahnya. Kamu naruh sapu tangan gak terbakar? Kamu tahu itu sapu tangan saya? Gak tahu. Sapu tangan Rasulullah SAW. Sapu tangan Nabi Muhammad. Terus sapu tangan yang sudah tersentuh tangan Nabi, sudah nempel bagian jasad Nabi, gak akan tersentuh api. Bahkan jangankan api dunia, api akhirat pun gak akan bisa nyentuhnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sapu tangan benda mati cuma nempel tangan Nabi, nempel wajah Nabi, ada keringat Nabi nempel di situ. Allah muliakan, api nggak bisa nyentuh. Itu benda mati. Api nggak membakarnya. Kenapa? Karena benda mati tadi nempel, ada hubungan dengan Nabi, nempel fisik jasad Nabi, jadi mulia. Api tidak mampu membakarnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana manusia yang beriman kepada Nabi, dalam hatinya ada kerinduan sama Rasulullah, dalam hatinya ada cinta sama Rasulullah, dalam hatinya ada rasa ingin jumpa Rasulullah, dalam hatinya ingin berjuang memperjuangkan agama Rasulullah. Hati orang yang ada dalam hatinya Nabi Muhammad tidak akan tersentuh api neraka yaumul qiyamah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jika ada Nabi Muhammad dalam hati seseorang, nggak bakal disiksa kubur, nggak mungkin, diadab neraka nggak mungkin. Taruhlah Nabi Muhammad dalam hati kita. Malam hari ini oleh pengajian malam ini kita pulang niat Nabi Muhammad akan kita taruh dalam hati kita. Siap? Siap tidak? Nabi Muhammad taruh dalam hati kita, maksudnya apa? Sunnahnya Nabi kita hidupkan. Kalau kita melakukan dulu Nabi gimana nih hukumnya?
Menurut Nabi gimana? Sah tidak dalam hukum syariatnya Nabi? Ini boleh tidak Nabi dulu? Nabi cara makannya bagaimana? Nabi cara minumnya bagaimana? Tidurnya Nabi bagaimana? Cara berbicaranya Nabi bagaimana? Cara pakai bajunya Nabi bagaimana? Nabi dalam hati kita selalu ada, praktekkan dalam kehidupan kita sebagai gaya hidup yang ikut Nabi Muhammad. Orang yang demikian, yang hatinya selalu ikat sama Nabi, kerjaannya selalu ngepas ke Nabi, wallahi, ana sumpah, wallahi, kalau sampai dia meninggal dalam kecintaan sama Nabi, nggak bakal api neraka menyentuhnya. Shallallahu Nabi Muhammad. Jadi tadi saya bilang semua yang punya hubungan dengan Nabi pasti akan dimuliakan oleh Allah berkat Nabi, termasuk orang-orang yang hatinya hidup Rasulullah dalam hatinya, Rasulullah menjadi panutannya, Rasulullah menjadi idolanya, Rasulullah menjadi gaya hidupnya, maka orang itu tidak akan dihinakan, malah akan dimuliakan. Salah satu dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sebab kalau Nabi hidup dalam hati kita, kita akan menghidupkan sunnahnya. Kita akan niru Nabi, sunnahnya ditiru. Sunnah Nabi akan kita tiru. Sementara Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai, melakukan sunnahku, menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Kemudian apa balasannya? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka bersamaku tempatnya di surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Pulanglah kita malam hari ini dengan menaruh Nabi Muhammad dalam hati kita semuanya. Insya siap badan. Walaupun maaf belum siap, jawab aja siap. Mudah-mudahan disiapkan sama Allah Ta'ala. Pulang taruh dalam hati kita Nabi Muhammad. Siap? Si orang jawab, oh enggak. Udahlah kan Nabi tengah hati ini buatan turun medeni yuk. Ini apa buatan? Yang malam hari ini hadir siap tidak menaruh Nabi Muhammad dalam hati kita? Siap? Semuanya siap? Mudah-mudahan Allah taruh dalam hati kita Nabi Muhammad, sehingga kita hidup selalu punya ikatan hubungan dengan Nabi Muhammad, menghidupkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, sehingga kita selamat mulia dunia akhirat berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad disampaikan syukran katsiran, dan semoga apabila yang beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya untuk keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak kata yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta waktu untuk doa terakhir. Sesepuh memiliki kiai sini, ustadz sini, tolong ditutup, ambil berkah dari doanya beliau. Sebelum bangun, ibu-ibu, bapak-bapak belum selesai, pengen berkah boten? Sing mangsal riyin boten angsal berkah mangke. Ada barokah dari sesepuh sini yang insya Allah akan dibacakan doa, baru nanti kita dapat berkah insya Allah. Kiai Musoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala bunyatis sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba walidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li awwalina wa li awwalina wa li azwajina wa li jami'i auladina wa li jami'i talamidina wa li jami'i ustadina wa li jami'i ustadina wa li jami'i ustadina wa jami'il mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka alim qadir. Allahumma inna nas'aluka bi barakati hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka bi barakati niyatil shalihah. Allahumma inna nas'aluka bi barakati madil hasanah. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ilman nafi'an. Nas'aluka ilman nafi'an wa ilman ridha wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran barakan min wa tamin. Wa in kana rizqu bis samai fanjilhu wa in kana fil ardi wa akhriju wa in kana mu'assiran wa yasru bi haqqi rizqika ya Allah. Nas'aluka auladan sholihan ya Allah. Nas'aluka auladan sholihan Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa min mutala'ah wa min fi'lan hasanah wa na'udzubika min ahli syarr wa dur wa sayyi'ah. Ya Allah biha istajib lana du'ana. Ya Allah biha istajib lana du'ana ya Allah. Ya Allah biha istajib lana du'ana innaka antal qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih dan beri maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahir daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahir daraji Rasul wa